بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد وظهر الزاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: ألا ترى أنه لو قيل هذه التمرة من هذه العنب من هذا العنب مثلا لأنكرت ذلك. Seandainya dikatakan kepada engkau bahwa buah kurma berbuah dari pohon anggur, la angkarta dzalik, pasti kamu kada percaya. Wal qudratul azaliyatu, tetapi kudrat Allah yang qadim, tukadzibuka fil inkar, tidak mendukung akan engkau. Engkau tidak percaya kurma berbuah dari pohon anggur. Allah yang kuasa tidak mendukung keingkaran engkau tersebut. Wa taqulu laka, dan Allah yang berisi kudrat itu berkata kepada engkau, al-'inabu syajaratun wan nakhlu kadzalik. Bermula pohon anggur itu pohon, begitu juga kurma itu pun jenis pohon. Falladhi akhrajat samara minan nakhli qadirun ala an yukhrijahu minal 'anab. Maka Allah yang kuasa yang mengeluarkan kurma dari pohon kurma, kuasa mengeluarkan kurma dari pohon anggur. Itu i'tiqad, itu keyakinan. Memang kada pernah terjadi, tetapi kita yakin kalau Allah hendak, siapa nang menghalangi? Kalau Allah menghendak, siapa nang kawa menghalangi? Anggur memang berbuah dari pohon anggur. Kurma memang berbuah dari pohon kurma. Tapi bisa jadi kurma berbuah dari pohon anggur, dan anggur bisa berbuah dari pohon kurma. Kenapa? Karena Allah kuasa. Nabi Isa dengan Nabi Yahya, ketika masih mereka di dalam perut ibu mereka, mereka berdua ngomong-ngomong masih dalam perut. Nabi Isa sama Nabi Yahya bapak panggilan, kok bisa? Ya bisa lah. Kenapa jadi bisa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bayi yang di hadapan kamar Siti Zulaikha yang masih kecil ngomong, in kana qamisuhu qudda min qubulin. Intinya kalau baju Yusuf robeknya di belakang, Yusuf benar, Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf robek di muka, Yusuf yang salah, Zulaikha yang benar. Kok bisa? Bayi yang kecil begitu ngomong, ya bisalah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj.
dalam kejadian yang sangat sekejap. Lailan, malam hari setumat benar, maka telemnya ini lawas, mulai bebasuh hati nih, dibedah dulu, dibasuh lawan banyu jam-jam, diisi aplikasi-aplikasi nang harat ke dalam hati Nabi. Jakanya sinyal HP itu menambah kuat sinyal. Batu dibulikakan pulang, dibawa pulang pakai kendaraan murah. Itu pun ada langsung juga ke Masjidil Aqsa, singgah juga pulang di beberapa tempat sembahyang 2 rakaat. Banyak lagi kejadian Nabi melihat orang tua, melihat ini, melihat itu, ditawari banyu, susu, ya Allah, dan lain sebagainya, sembahyangan di Masjidil Aqsa, ya. Naik ke langit pertama, bebengar pulang di situ dalam hitungan waktu yang singkat, tapi ceritanya lama banget. Kok bisa? Iya bisa lah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siti Maryam kada beisi suami, Batiana. Kok bisa? Iya bisa lah. Innallaha ala kulli syai'in, semua yang ada di alam semesta ini mabhar qudrat Allah. Semua yang di alam semesta ini mengesahkan kekuasaan Allah. Jadi semua bisa. Bisa semua. Allah bisa menjadikan, Allah bisa tidak menjadikan. Banyu menenang mahong, baunya masuk ke rahim perempuan 4 bulan berbentuk, betulang, bedaging, beurat. 5 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan mencungol manusia, ngiak. Kok bisa? Ya bisalah. Tidak ada yang susah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Paham nggak? Paham nggak dulu? Minggu tadi sudah tuntung dibicarakan yang itu. Jadi kita kada bingung dan kada mendustakan karomatnya para wali, mukjizatnya para rasul. Kada lagi. Yakin bahwa rasul punya mukjizat, wali punya karomat. Stumat benar ke Mekah, stumat benar ke Madinah. Kok bisa? Iya bisalah. Innallaha, jangankan wali, tuh suanang iblis loncat-loncat kayaknya ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan dalam waktu yang sekejap. Kok bisa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Muhalakiannya kerutuyan, muhabiniannya bagaikan putri sang raja, berjodoh di pelaminan, jatuh cinta, sama-sama mencintai. Kok bisa? Iya bisalah. Innallaha, asal ada medai bangla
pakai akal. Akal hampir kada percaya kalau akal, tapi kudrat Allah kada mendukung akan akal. Muhalakiannya kerutuyan, kada jerawat lagi kerutuyan nih Pak. Kayak nang limau kuit tuh. Ya apa kerutuyannya ya kali mau nipis licin sedikit. Ini limau kuit kerutuyan lah. Harata tuan putri nang melamar kada kegampangan. Kok bisa? Ya bisa lah. Innallaha, hidup jangan bingung, apalagi model oon. Bisa lah tidak? Mungkin lah. Kadang dulu lah. Bungun. Innallaha ala kulli syai'in. Jangan tapi lawas berpikir tuh sama internet loadingnya lambat. Lakas-lakas saja berpikir tuh innallaha ala kulli syai'in qadir. Kai umur 300 tahun kawin lawan bebinian selawi tahun batianan bebiniannya. Kok bisa? Kadusa banyak berpikir innallaha. Kadang dulu lah jamu apa nang diuntal kali ini. Kadang dulu lah ya kali ini 300 tahun betianan bininya, berarti kan senjata masih bisa juga kong betangkir polpen. Artinya kada bingung apalagi mendustakan. Begitulah kita melihat karomatnya wali, begitulah kita melihat mukjizatnya Nabi. Nah, wali mabhar bagi Nabi. Kalau ingin melihat Nabi, lihatlah wali-wali. Karena wali mabhar Nabi. Nabi menceritakan dirinya di dalam diri wali. Jadi pohon pisang majohornya buah pisang. Buah pisang timbul dari pohon pisang. Buah kurma timbul dari pohon kurma. Buah anggur timbul dari pohon anggur. Ngarannya buah anggur mabhar bagi nang asalnya anggur. Apa asalnya? Biji lah. Kayak jua pisang ditanam. Pisang kalau nang ditanam nang timbul napa? Pisang. Anggur ditanam nang timbul napa? Anggur. Kurma nang ditanam nang timbul napa? Kurma. Nabi nang ditanam nang keluar wali. Artinya wali itu mabharnya. Kalau hendak melihat Nabi, maka pandanglah wali. Hingga Nabi pernah bersabda, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa bersilaturahmi dengan wali, orang alim, niscaya sama bersilaturahmi dengan aku. Man jalasa aliman faka'annama jalasani. Barang siapa berkumpul dengan orang wali, orang saleh, orang alim, sama dengan berkumpul Nabi. Man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa bersalaman lawan orang wali, orang saleh, orang alim, sama bersalaman dengan Nabi. Kenapa? Karena mereka mabhar Nabi. Apa sebab mereka mabhar Nabi? Karena mengikut mereka dengan Nabi. Itu aja, satu itu aja. Mutaba'ah
dengan Nabi. Jadi kada kawa melihat pisang nang zaman bahari, lihati pisang nang wayah ini. Siapa melihat pisang wayah ini sama melihat pisang nang bahari. Siapa kada kawa melihat anggur nang bahari, lihati anggur nang wayah ini. Barang siapa kada kawa melihat kurma nang bahari, lihati kurma nang wayah ini. Karena kurma nang wayah ini maghar bagi kurma nang bahari. Anggur nang wayah ini mengesahkan tentang kurma yang bahari. Pisang yang wayah ini mengesahkan akan pisang yang bahari. Barang siapa melihat pisang nang wayah ini sama melihat pisang nang bahari. Barang siapa melihat anggur nang wayah ini sama melihat anggur nang bahari. Barang siapa melihat dan mencintai orang soleh sama mencintai Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Karena kadada setelah Nabi Muhammad itu nabi, maka para wali, orang alim, orang soleh dinamakan khalifah nabi, pengganti nabi, bukan nabi. Namun Nabi pernah bilang, ulama ummati ka anbiya fi bani Israel. Ulama umatku sama seperti Nabi sebelum aku. Nabi sebelum aku itu khalifah aku, kata Nabi. Nabi Adam khalifah aku, Nabi Nuh khalifahnya aku, Nabi Idris khalifah aku. Maka mereka sampai ke Nabi Isa khalifahnya Rasulullah. Begitulah orang yang setelah Rasulullah, yaitu pengikut-pengikut Rasulullah, umatnya Rasulullah pun khalifahnya Rasulullah. Mereka yang sebelum khalifah, yang sesudah khalifah, maka Nabi bersabda, ulama'u ummati ka anbiya fi bani Israel. Ulama umatku yang sesudah aku sama jadi khalifah seperti Nabi yang dahulu di zaman sebelum aku. Karena kadada Nabi nih setelah Nabi Muhammad, jadi kadada boleh khalifah Nabi itu dikatakan Nabi, dada. Artinya mereka itu khalifah Nabi. Jadi ulama, orang soleh, wali-wali. Bahkan Nabi pernah bersabda, semua zuriatnya para nabi di dalam sulbi Nabi mereka itu sendiri. Nabi Adam punya zuriat di dalam sulbi Nabi Adam. Nabi Nuh punya zuriat di dalam sulbi Nabi Nuh. Sampai kepada Nabi Isa, maka mereka semua punya zuriat di dalam sulbi mereka masing-masing. Adapun aku, kata Nabi, zuriatku bukan di sulbinya aku, tapi dzurriyyat aku di sulbinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa bisa begitu? Karena seandainya dzurriyyat Nabi itu di sulbi Nabi, maka Ibrahim, Qasim, Abdullah, anak Nabi yang 3 ikung sebagai anak laki-laki pasti berumur panjang. Dan ini dzurriyyat. Terus Ibrahim, Qasim, Abdullah berkawin, melahirkan anak-anak dan dzurriyyat, cucu buyut dan sebagainya. Secara logika itulah dzurriyyat. Tapi orang tidak sadar betapa Allah menyayangi Nabi Muhammad, betapa Allah mencintai Nabi Muhammad, betapa Allah membela habis-habisan dengan Nabi Muhammad. Seandainya dzurriyyat Nabi Muhammad di dalam sulbinya Nabi Muhammad, niscaya akan ada penghinaan dengan Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad akan dihina orang, Nabi Muhammad akan dicaci maki orang. Apa cacian dan makian orang? Nabi Adam punya dzurriyyat jadi nabi. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim punya Nabi Ismail, ya, Nabi Ishaq. Terus Nabi Daud punya Nabi
Sulaim, semua para nabi, anak-anak mereka adalah orang yang hebat-hebat. Para nabi, para rasul. Seandainya anak nabi laki-laki hidup berumur panjang tapi tidak jadi nabi, akan ada penghinaan buat Nabi Muhammad. Nabi apa itu? Anaknya tidak jadi nabi. Nabi apa itu? Anaknya tidak jadi rasul. Maka Allah membela Nabi Muhammad. Allah menyayangi Nabi Muhammad dengan dzurriyyat Rasulullah diletakkan dalam sulbinya Sayyidina Ali. Nah, jadi jelas bahwa tidak benar kalau ada orang berpendapat habaib itu kada benar. Kenapa? Karena Rasulullah hanya ada anak perempuan, nggak ada anak laki-laki. Memang Qasim meninggal, Ibrahim meninggal, Abdullah semua masa kecil dan belum kawin. Nggak ada dari mereka dzurriyyah. Lalu ada yang berfatwa habaib kedada, sayyid kedada, dzurriyyat Nabi pagat. Orang yang bilang begitu tidak benar. Bahkan kalau Allah mengabulkan permintaan orang ini, misalnya Ibrahim panjang umur, Qasim panjang umur, Abdullah panjang umur, yaitu tadi akan ada penghinaan buat Nabi Muhammad. Bandingannya, kenapa Rasulullah ummi? Kenapa Rasulullah itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Ini bukan penghinaan, ini pembelaan Allah buat Nabi Muhammad. Ini kasih sayang Allah buat Nabi Muhammad. Seandainya beliau bisa nulis, beliau bisa baca, akan ada tuduhan Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Al-Quran bikinan Nabi Muhammad. Allah membela nabinya, Allah menyayangi nabinya, maka nabinya tidak bisa baca huruf, tidak baca tulis. Kenapa? Karena sayang dengan nabinya. Ini pembelaan, ini kasih sayang, ini bukan penghinaan. Nabi ummi itu hebat. Kenapa? Mun sidin kada ummi, pasti orang sudah kada percaya lawan Nabi Muhammad. Orang sudah kada katuju lawan Nabi Muhammad. Lalu misalnya Al-Quran turun, apa jar orang yang kada percaya nih? Buatan Muhammad, karangan Muhammad, tulisan Muhammad, pasti kayak itu sama. Walaupun dzurriyyat dari Qasim, dzurriyyat dari Ibrahim, dzurriyyat dari Abdullah mencungol, tapi akan ada yang menghina. Nabi apa itu? Punya anak laki-laki tapi tidak jadi rasul, tidak jadi nabi. Untuk menghilangkan penghinaan ini, Allah membela habis-habisan akan kekasihnya. Jadi pintarai sasadangnya sudah mahabbah Rasulullah itu sasadangnya. Kemana lagi kan? Mun Rasulullah dihabak, dihina, dicaci maki, kemana lagi minta syafaat, kemana? Padahal kan dzurriyyat Nabi kedada lagi, karena Nabi hanya diisi anak perempuan. Dipadahkan bahwasanya mama abah Nabi masuk neraka. Sasadangnya pintarai. Oh pintar. Sekolah tinggi-tinggi di aras. Nang dihapak Rasulullah, nang dihina Rasulullah sasadangnya. Kita nih ilmu kada banyak, membela Nabi Muhammad barang lagi. Paham nggak? Bahkan aku ada kisah bahwasanya seorang murid saking cintanya sama gurunya, sama wali Allah Ta'ala, cinta yang penuh, dan dia anggap gurunya itu adalah khalifahnya Rasulullah. Dia pandang begitu di dalam hatinya, dalam pikirannya, sampai pada suatu hari muka gurunya berubah menjadi lelaki yang sangat amat tampan, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Karena kurma berbuah dari pohonnya, anggur berbuah dari pohonnya, ya kan?
Kalau orang nuruti Rasulullah berarti awaknya itu semua kisah Rasulullah. Coba pikirkan dalam-dalam. Apa yang digawinya tuh nak nuruti Nabi, berarti awaknya tuh semuanya kisah Nabi. Dalam pohon nyur itu, karena pohon nyur maka asalnya memang halus, menjadi kenyataan nyur. Semua yang ada itu nyur ngarannya. Coba batang-batang apa? Anda yang nyur. Nah, ya Allah, begini buah nyur adalah nangka dedak terbuat nyur. Ada kaliangan sangkut. Tapi di mana sangkutnya? Nah, semua kisah nyur. Iya kan? Jadi di awak orang yang menuruti Rasulullah itu sebagian kisahnya kisah Rasul, ada kisahnya lagi. Kenapa? Karena mutaba'ah. Karena apa? Karena menurut. Karena apa? Karena mencontoh. Coba jangan ada menurut, kada mencontoh, kada kelihatan. Paham nggak? Ini kita bicara istiqomah. Istiqomah itu modalnya mutaba'ah, maka diberi karomat. Itu kan judulnya. Istiqomah makomnya tinggi, jalannya mutaba'ah. Nah, jalannya tuh mutaba'ah, diberi karomat. Karomat nang hakiki istiqomah itu. Istiqomah itu iya mutaba'ah, nuruti Nabi. Berarti apa aja di awaknya tuh kisah Nabi, kada ada lagi kisahnya, karena nuruti, menuruti. Coba bang paham buhan ikan ini. Ih, kadang alihku nerangakan dan paham. Ih, Masya Allah. Sembahyang Nabi, beudu Nabi, mengaji apa? Kisah Nabi bertahan kalau. Coba pikirkan ikan dalam-dalam berpikir, jangan halus. Dalam-dalam berpikir. Ada orang mengaji kayak Nabi. Ayo kayak siapa lagi? Kayak Nabi. Sembahyang nang bujur, sembahyang nang kaya Nabi. Itulah. Beudu nang bujur, beudu nang kaya. Ada cobalah kita berpikir satu mat gitu nah. Jangan emosi, jangan emosi nih. Santai aja, santai. Jangan pina menggerigit dah. Nah, mengaji nang bujur, mengaji nang kaya Nabi. Sembahyang nang bujur, sembahyang yang kaya Nabi. Artinya kisah Nabi nih. Kisah Nabi bertahan lah. Berjalan nang bujur, berjalan nang kaya Nabi. Guring nang bujur, guring nang kaya Nabi. Barang siapa mutaba'ah, dapatlah istiqomah. Karena Nabi telah mendapat istiqomah, lalu kita menuruti nang istiqomah. Apa ngarannya kita? Istiqomah juga ngarannya. Nah, apalagi bini pulang ngaran istiqomah berdahulu. Ini kan Nabi ini sudah fastaqim kama umirta. Nabi ini udah dapat makom istiqomah. Lalu kita nuruti, berarti nuruti Nabi berarti dapat istiqomah. Jadi jalan untuk istiqomah yaitu turuti nang sudah dapat istiqomah. Paham nggak? Paham nggak dulu tak? Nah, manakala menuruti Nabi berarti ini mengajinya kaya Nabi, berarti kisah Nabi. Cuma ini sembahyangnya kaya Nabi, berarti apa gerang nang kada kaya Nabi? Kada nang bujur tuh pasti kaya Nabi. Apa aja nang bujur pasti kaya Nabi. Nah sekarang nampaklah cerita Nabi Muhammad di masjid, nampaklah cerita Nabi Muhammad di musalla, nampaklah cerita Nabi Muhammad di alam semesta. Di pasar ada cerita Nabi Muhammad, di masjid ada cerita Nabi Muhammad, di langgar ada cerita Nabi Muhammad.
semua yang benar-benar itu mutlak mengisahkan tentang kisah Nabi Muhammad. Siapa nang kada kagum ya? Coba pakai pikiran lah. Kagum, salut kita lawan Nabi Muhammad nih. Apa? Di mana-mana kisah sidin, di mana-mana cerita sidin. Lihati orang sembahyang kisah sidin, lihati orang bodoh kisah sidin. Nah, menang bodoh bujur, mun bodohnya luput nang. Orang sebagian kepala nang disapu ini dehi. Apalagi nak katiak nang disapu meginnya itu kada bujur, ngaran kada bujurnya bila kada siratal mustaqim berarti kada bujur. Bila bujur pasti kisah Nabi. Nah kisah Nabi jangan bujur kada ada kisah yang lain pada Nabi. Nah semenyaan nuruti nang bujur berarti nang bujur ini nang nampak kisah Nabi. Baik wali pelakunya, baik orang saleh pelakunya, semua adalah memperlihatkan kisahnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan orang-orangnya suka membahirkan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kadang menampilkan diri kita kada perlu hidup dengan penampilan, kada harus hidup dengan penampilan, menampilkan diri dan kelebihan. Kada ada apa nang kita miliki apa tidak ada apa yang dimiliki apa. Apalagi muha hirong awak wandah endet awak hirong pulang hidung pulang ya Rasulullah sama lon bibir apa nang dilebihkan apa Rasulullah pada datang dengannya alifiyun hidung kayak alif, kita hidung kayak kepolak cobek. Ya Allah, kadada apa nang dilebihkan apa miyulfan nih muntung nih halus bulatannya kayak bulatan huruf mim kita muntung wawah di mana haratnya di mana nuniyul haji nih alis kayak non berbalik rumah bungas kita ya Allah samut tahambur pagat-pagat tuh gina boleh scanning benar ya bagus nyaka tidak aslinya ya Rasulullah kada bunga selalu belum lagi kulit kita menginikan sau napa mun sau matang itu bagus sedikit nih sau hancur ya Rasulullah Masya Allah putih kemerah-merahan warna paling indah di alam semesta. Ayo kita putih juga pupur buktinya gulu hirang berarti putih muane pupur je apa dan dilebihkan. Tugas kita memuji orang yang patut dipuji. Nah itu aja tugas kita. Kada terpikir hendak minta dipuji, hendak minta disanjung, hendak minta dihormati. Kada tak ada. Kada.
kita berjalan dilindungi aman, kita diguguri awan. Kenapa? Benaung di bawah pohon, gugurinya pohon. Begana di bawah baleho, balehonya ngerabah. Kenapa? Semua binatang buas mencium dengan kaki Rasul, artinya ada nama ikutnya lan awak Nabi. Kita sudahnya pimpijit migut, balong lagi foto di kepala, nos begaruk, foto. Itu nang binatang nang makan di kepala, behera di kepala. Apa itu? Kutu. Pimpijit itu adalah tangkinya padang tilam. Di tilam tuh tangkinya ya pimpijit. Oma sawat tilam da pimpijit, ya Allah. Dijamur, diandak di atas rumah, jangan di tengah kartak menjamur, hilang. Nah, kita jangan binatang buas, binatang nang kada buas dia mematuk, ayam gaduhan, seorang nang memakani, seorang nang meminumi. Hari-hari yang melaki itu sekali gonol asik duduk paha berbuka arah dibingkasnya, menggerigitkan melihat paha petuanan, biru paha petuanan, langsung petuanan ambilakan apa lading. Nah, apa gerang yang kita banggakan apa? Dada. Ada harus bertimbul-timbul, nang timbul tuh orang. Santai aja nih nang anuman-anuman kenane. Nang kuliah di Banjar, bulik ke kampung, kadusah agak-agak, kadusah nang menimbulakan diri kadusah. Santai kan. Santai aja muhanya tuh santai aja. Santai aja. Ikan vital sudah S8. Ada kegampangan HP itu maksudnya. Harap sudah vital mah, tapi santai aja, santai. Coba santai ya, santai. Sarwan, assalamualaikum, salam, tuh, kayak apa, bagus saja, ya, makanan gitu nah, santai aja ada, mentang-mentang vital tinggi, menyerap kok. Model kayak Tuhan tuh bang di alam semesta. Datang harus dihormati, bila kada dihormati kada jadi datang. Muha nyawa saat pergerang hebatnya nyawa. Di kisah diri mun orang menghormati itu lain bab ni seorang. Jangan minta dihormati, jangan minta dimuliakan. Santai aja, santai. Coba santai, muha santai kita. Halo, ya, Waalaikumsalam, apa kabar? Kan kawakah malam ini bacakan doa? Bisa, tapi ambil ibu mercy. Wah, santai aja, santai. Kan kawakah malam ini bacakan doa? Kawa mana? Nah jujur aja ulun ambil pian baca. Ada apa-apa? Kalau ikan melapang meninjak, aku nama meninjaknya. Santai aja, santai apa? Santai. Kada harus siapa nang lebih, siapa nang harap. Kada nang harap, kita memandang dan telah memuji kita kepada orang itu. Dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Sidin nang harap, sidin nang harus dipuji. Iya nang lalu nih sholawat hamburan dilanggar di masjid. Coba doa agan itu aja terkhusus buat Rasulullah
sampai fadilatnya itu cap yang timbul, yang arti cap yang timbul ada tahapus fadilat doa azan itu pahalanya ada tahapus, artinya orang yang azan lalu tuntung azan kita baca doa, maka orang yang berdoa indah azan ada harapan husnul khotimah karena pahalanya tuh timbul cap setempelnya karena kalau dihapus-hapus. Nah, doa azan itu apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan. Khusus mendoakan Rasulullah kededesakan kita kadada. Saking cintanya kita lawan Nabi, kita mintakan kepada Allah buat orang yang kita cintai. Ati sayyidana Muhammadan, berilah kepada kekasih kami. Kami kada minta apa-apa, kami kada perlu apa-apa, kami kada meminta ini meminta itu, nah kami pinta hanya satu, berikan kepada orang yang kami cintai. Nah, al-wasilah, maqam wasilah, maqam perantara, wal fadilah wasyarafah wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudah. Ayo, itu doa siapa? Doa kita buat siapa? Buat sayyiduna wa habibuna Muhammad. Saking hebatnya mendoakan Nabi, tidak diterima doa kita kecuali doa kita ini nang sagen kita nih diapit dulu dengan salawat yang artinya doakan Nabi di permulakan, doakan Nabi di penghabisan, tatangahnya kita meminta-minta diterima oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah ulun datang kepada pian ulun minta sagan orang yang kami cintai bari dan tambahi rahmat sagan sida, bari dan tambahi rahmat sagan sida, hanya seorang inna nas'aluka salamah wassaha wal afiyah dan seterusnya, ditutup pulang ya Allah Allahumma salli pulang. Ujar Nabi bila doa ikam permintaan ikam diakit lawan permintaan nang sagan aku tak umpat ampunikan dikabulakan. Hah? Nepa lagi. Yo, siapa yang harap nyawa atau nebe? Berpikir tuh hai, jangan sekolah aja tinggi-tinggi tapi bungol. Sekolah tinggi-tinggi tapi bungol. Sekali ditalaah oh cocok sekolah tinggi, sekolah mana ke pohon nyur, ngetai sekolah tinggi naik pohon nyur. Sing aliman. Wah ini alhamdulillah. Sebenarnya doa azan itu sudah bagian dari maulid, bagian dari memuji Nabi. Ayo, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammad. Sampai habis. Doanya buat orang yang kita cintai. Artinya apa? Itu sudah seperti apa? Seperti puji-pujian buat sayyiduna wa habibuna Muhammad. Nah, maka sesungguhnya kurma itu timbul dari pohon kurma, anggur itu timbul dari pohon anggur, cerita Nabi itu timbul dari Nabi. Dengan apa cerita Nabi timbul? Bil mutaba'ah. Nah mudah-mudahan Kalimantan Selatan cerita Nabi itu timbul yaitu dengan kita mengikuti sunnahnya beliau, ikuti sunnah beliau, gawi sunnah beliau, maka timbul Nabi Muhammad. Kalau di Banjar Nabi Muhammad timbul maksudnya sunnah mabhar siden, maka Allah berjanji tidak akan turun azab selama Rasulullah ada, dan tidak akan turun azab selama kalian mengamalkan istighfar. Selama kita mengamalkan dua macam ini, salawat dan istighfar, Allah jauhkan kita daripada bala. Seandainya bala dua turun ke Indonesia, itu bukan bala tapi penghapus dosa. Kenapa? Karena orangnya mengamalkan salawat dan istighfar. Jangan dilapas salawat dan istighfar, terutama jangan dilapas sholawat. Jangan dilapas.
Nah, secara khusus tadi, ya, artinya kalau hendak mengisahkan Nabi di rumah tangga, turuti Nabi lo timbul film Nabi di rumah. Cara menimbulkan Nabi itu turuti, timbul, mbak sudah timbul pak, dipuji, disanjung dengan ucapan bisa, dengan hati bisa. Yang penting kagum. Yang penting hati kita salut dengan siapa? Dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nah, secara umum, wal kullu lillahi wa minallahi ala ilallahi tasirul umur, wal abdu fil haqiqah mabharun min mabahirir rabbi Allah. Kalau tadi kita mengesahkan pohon pisang itu kisah pisang, ya, pohon pisang kisah apa yang kada di pisang? Daun pisang, batang pisang, ya lah, tungkol pisang. Ada ekor aja nang kada di pisang kayak kucing, tapi berikut di mana? Di pisang. Maka pohon pisang mengesahkan pisang. Sekarang secara umum makhluk ini mengesahkan Allah. Coba pahami. Secara umum pohon pisang mengesahkan pisang. Makhluk semua ini apa gerang nang kada kelihatan Allah di dalam makhluk ini? Apa? Bergerak kelihatan Allah, berdiam kelihatan Allah, berduduk kelihatan Allah, berjalan kelihatan Allah. Ayah, apa? Nang kada ada. Nang kada kelihatan Allah apa? Kada ada. Yuk. Ya nang benasyik sama. La ilaha illallah. Rapi dalam nak keturukan. Ada ini melihat ke mana arah, kurang nyar bisa kasihan. Ada juga nang behindiknya, dilihat behindik tuh. Kalau sarwan ke rumah orang dah, rumahnya tuh kuat kada. Orangnya ini mah 60 rombongan maulid yang apa? Maka berdiri nih 60. Ada apa? Ini masalahnya bukan ininya, rumahnya nih nah. Aku dalam bertahan itunya. Ini bergerak nih kelihatannya dah. Nang bergerak nih kelihatan Allah, mola kata kelihatan. Berjalan kena kelihatan Allah, berduduk kelihatan. Apa gerak nang kata kelihatan? Ada. Seberkahan kelihatan Allah Ta'ala. Munsawat kata melihat itu bukan TV nang rusak, tapi matamu yang buta. TV itu menyiarkan aja berita, cuma film apa aja. Matanya nang buta. Hendak ada pahamnya kisah film nih, apakah kisahnya ini jar? Karena bisa baca tek Indonesia. Apa geran kata kelihatan Allah Ta'ala? Apa semuanya kan kelihatan Allah Ta'ala? Apa geran kata kelihatan? Nah justru itu, hei kaum muda, anak-anak muda, jangan kepada dosa. Tolong jangan mengocok, jangan. Karena kada boleh ujar ikan misalnya, kelihatan Allah Ta'ala kelihatan. Ini luput padang dosa, mengocok memandang Allah. Jangan jaga pandangan. Ke diskotek jangan. Ada kawan di situ mengamalkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Melihat sesungguhnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Ang selawar jawab. Penari setengah telanjang, tapi kada datang. Kamu padang kadap lampu berkirat-kirat,
lagunya pulang ada belagu, bunyi musiknya aja dagung-dagung. Kalau salah picik asa satu umat terasa kok hanya aku berdiri bunyi. Nah kalau kawa di situ jangan kepada situ jangan. Kalau kawa bila hati pusang bawalah ke kuburan orang wali. Apa kuburan orang wali? Bepadah lawan Tuhan. Apa pada Tuhan? Di situ anunya teleponnya. Ikam jakanya tahu alamat Tuhan, datangnya Tuhan situ langsung. Betakun lawan siapa? RT ke RW ke camat ke pembakal kah? Di mana rumah Allah Taala? Anda lagi galau nah, hidup penuh derita, kadada harta, kadada cinta. Hendak mencari Tuhan, mengaduakan nasib dan kisah nyata. Untuk bertanya, ada apa ini semua? Cari Tuhan situ ikam habis-habis sampai kiamat ke bertamu. Cari mazhar Tuhan. Siapa mazhar sidin? Semua makhluk ini mazhar sidin. Nah, terus minta pendapat tapi lawan kurang nang cucuk. Datang semiko misalnya. Lun. Kalau jadi biar nang ini bakas menubara. Bunyi galau tuh menggalau lah. Nah, sini menambahi supaya hatinya jangan pusing lagi. Pacul baju ganti tapi maka beginian. Nah, ini salah datang. Maka mode wali juga maaf pula ulun menjapai awak yang muha susurang dikacak-kacak maaf mengapa ini kada bujur nyawa nang salah datang. Ada nang bujang pulang supaya lakas kawin salah datang mandi izin nyawa di sini berbaju pacol tapi dada aja tuntung mandi berbaju pulang. Unda lihat nyawan ada aja jodohnya. Tuhok sudah ulun nijar berbuat di surat kabar minta dilamar minta di ini kada dan hakon wong ulun ya. Unda lihat nyaman ini sini ada siapa taman aku di sini. Nah salah datang kedatangi nang metuk. Nah hati-hati juga datangi kuburan wali datangi orang saleh. Bapak di sini ulun galau kenapa di sini? Ya tuh habis harta ulun semalam bawaan lah di sini lagi lahir kayak dalam di mana bunyi habis jangan nyawa bawaan lahir dia habis ya. Nah mulai sadar semalamnya bawaan lahir ada dakwah. Bapak habis kalau adalah habis terserah ada. Ulun betapun supaya harta ulun tadi terbulik kayak apa? Supaya ulun ini jadi sugih ulang kayak apa? Begawi bentar itu sih. Apa nang cocok ulun gawe? Nang nyawa katujuh. Nyawa ketujuhnya apa gawian? Gawian ulun malah hong bang guru aja. Nang ketujuhnya nih malah hong. Oh jangan sih jangan ampeh jangan melahong jangan ada bagus melahong tuh gawian ada berberkat hidup mbak apa guru nang bagus jadi germo aja kan pulang nggak luput juga ikan cucubaan berdagang ulun kada bisa berdagang nang apa nang bisa apakah nang ikan bisa ulun nih ya begamat belajar nah bagus
ikan yang penting gawian halal biar sugih daripada haram tapi miskin. Berjualan lempok sugihnya gak ada, tangkap orang dia. Nah, lempok asahan gak merasa ya pikiran rasanya tuh. Jadi sampai nang ketagihan tuh nah mun aku menang bungolnya aja kok lempoknya tuh diisak-isak aku misap rokok sama sekali di bebinian lempok juga diisak-isak lempok ya Allah bebinian pian punya galau kacau terusan mesek lempok ya Rasulullah nyata lempok asli. Iya. Kalau para nabi itu punya mazhar yaitu wali, maka Allah punya mazhar yaitu semua makhluk. Terus bal a'dhamuha, paling sempurna, paling hebat mazhar yang namanya mazhar Allah adalah manusia. Oleh karena itu manusia makhluk paling hebat dibanding binatang. Makhluk paling hebat dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena manusia mazhar Allah yang sempurna. Apalagi Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Allah Raufun Rahim. Nabi Muhammad bil mu'minin Raufun Rahim. Allah itu orangnya memberi rezeki, Nabi membagi rezeki. Melihat kita Allah beri rezeki di mana? Karena Nabi yang bagi rezeki. Mudah-mudahan barakat beberapa malam Jumat. Mudahan paham. Intinya jangan betimbul dulu. Intinya, pokoknya siapa jangan betimbul. Aduh usah. Jangan ada merasa harap, merasa hebat, merasa mulia. Kenapa? Karena nang harap, hebat, mulia dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Man siwa habibun inna Sayyidana Muhammad. Dan tidak akan diajak seseorang yang cintanya ada kepada Nabi Muhammad. Tidak akan diajak seseorang yang namanya sama dengan nama Nabi Muhammad. Allah. Jadi penganak laki-laki itu bagus ngaran Ahmad kah Muhammad kah? Ini anak iblis. Ya apa? Maka bertambah Ahmad iblis. Bal a'lamu, manusia ini makhluk yang memperlihatkan Allah lebih daripada makhluk yang lain. Memperlihatkan ilmu di diri manusia, memperlihatkan kepintaran, keahlian, kehebatan di diri manusia. Mun binatang kada sebuah ilmu, mereka ilham. Kada ada mereka melihat sekolah sapat sekolah nih turun jam 7 beli jam 2 kemanaan Pak sekolahan nya ada haruan ada sekolah warik ada sekolah binatang ada pintar pangnya manusia nih nang pintar. Nah supaya pintar turuti Nabi, supaya nuruti Nabi himong-himong hakan batianan. Nah batianan tuh himong-himong
Di bebinian nih, di labetian nanti jangan pusang lagi sudah. Ini terlalu berat. Beratnya. Beratnya. Kata makan tuh sedikit. Parut nanti kata makan. Minta ditipiskan nih sedikit supaya tahampul. Sedih, pusang, jangan. Hatan hamil tuh senang, maka anak bintang. Bila hatan hamil tuh pusang, anak oon. Karena menjangkit. Nah, menjangkit. Tahu lah menjangkit. Tahu ya lah menjangkit. Jak angoy juga. Hanyar jemlar tenang dang dulu. Sabarlah. Nang makan pentol makannya dulu. Anak berokok. Anak bangame. Mudahan kita doakan halaman di muka tuh nalakas dibaiki. Jadi parkir nyaman, jamaah nyaman. Ini bebannya aku lihat. Nang di muka keimaman nih, rumputnya itu. Nah mudahan lakas Allah mewujudkan. Ya Allah, kita ini berpandar Allah Ta'ala. Jadi makhluk dong disinggung. Kita berpandar Allah Ta'ala. Dan mudahan Allah Ta'ala melakasakan, mewujudkan. Nyaman ya Allah membebannya, apalagi karena kayak mispo hari raya. Membebanyu nang itu imam di muka sana, jamaah ini nekat kan, dalas bebanyu diandakinya sajadah, tekana semeng tasbih, sujud lawas, banyu calap, subhanallah, beburinik semenyan sajadah, kenapa nang calap? Itu sebuting dan bahayanya toh mudorotnya balon lagi. Ya Allah, 4 dua rokok tadung. 4 dua semen tasbih tadung, kurang tunduk-tunduk jualnya. Maka sikum jadi anu tadung rabah semenyaan saya tadung biar imamnya kuat, makmumnya tambur ya Pak. Iya Allah. Berguna bang kayak hari raya Idul Adha, Idul Fitri di muka situ jadi imam lah, di belakang aja yang sampai ke situ nisfu pinanya. Nisfu tujuan mudahan Allah Ta'ala toh memudahkan sound system akan diibadat tuh. Jadi jangan sampai makmum yang di belakang tuh rokok sudah aja ada mendengar mujur juga ya Allah, mic-nya ditutupi Allah Ta'ala. Mudahan sidin mau membuka itu. Jadi kan nang di ujung sana misalnya kan banyak juga nih berdiskusi sini nang di situ Allahu Akbar, nang situ Allahu Akbar. Pas sujud hilang. Sound sistemnya enak awas sujud asa curiga juga sidin. Sembilan tasbih sidin tuntung dah aku 10 kali subhanallah alhamdulillah wala ilah. Aku digalai sidin membaca. Ya tuh belum bangkit dulu lagi. Maka sekawanannya dua nina bangkitnya ada yang mendengarnya. Itu cobaannya sidin. Pulihkan dah orang. Pulihkan orang ya Pak. Asal ada medai itu aja sidin sujud nih. Maka sujud penghabisan nih ada juga penggeretek sangka baik kalau nih sujud penghabisan nih berdoa talawas nih imam jadi koler ya dulu bangkit tapi asal ada medai itu selawas ini di sini aku rencana 4 sujud sama tasbih ini kalau kayak ini juga lawasnya setengah jam lebih deh bangkit dari sini pulihkan. Nah perlu juga toh kita ini kan berdoa loh Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala melancarkan sound sistemnya dan Allah Ta'ala menarangi dengan lampu-lampunya. Nah
Ya Allah nang tak padang kadep tuh berjamaah. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, mulai rakaat pertama rukuk i'tidal sujud, pas rakaat kedua hilang. Hantu kenapa? Rakaat pertama ada orangnya, rakaat kedua hilang. Dasar hantu lima Pak. Nah, mentarang tuh kan nyaman sedikit, nah ular anak mah nyerah tuh nyaman juga pikir. Ya Allah, anda dilawan karena bukan nah mun kada melihat ini kan masya ngaran kan kada melihat sujud. Nah, babaya bangkit di sini dah ularnya nah. Di gulu sudah. Coba lihatlah, masya Allah, Allah Ta'ala lihatina lampu menyala, ini bangunan bagus. Terima kasih benar Allah Ta'ala. Cuma apa nama gantung itu? Hah? Apa tuh yuk? Sarang laba-laba dia lain. Gula ada juga nih. Nah begaya. Begaya Allah Ta'ala bejoget tuh pulang lagi. Apa tuh yuk? Maka putih. Kadang ngerti aku nak. Iya. Nah, ya Allah coba nih hamba nah Allah Ta'ala kan memberi nyaman. Coba ajak Allah Ta'ala kadang memberi hamba kada hamba kita. Ya Allah, nah coba Allah Ta'ala kadang memberi kopi nah. Kada dapat kopi. Dah nih. Insyaallah, masyaallah. Ya Allah, nah. Hujan nggak ya? Belum lah. Ada nih hujan ya. Bolehkan kami doa nyerpikan turun. Mun pian berdahulu juga turun kami pulihkan pian ambil. Insyaallah. Nah, dan ta'awamha. Liqaulihi ta'ala ma wasi'ani sana'i wala ardi wa ma wasi'ani illa qalbu 'abdi al-mu'mini. Tidak bisa meluasi akan daku, mengesahkan tentang diriku tuh langit kada bisa kata Allah, bumi kada bisa. Mengkawa mengesahkan aku kata Allah adalah hatinya orang yang beriman. Jadi Allah tuh nampak kesasidin tuh di hati orang beriman. Manusia inilah sebagai TV yang menyiarkan tentang Allah Ta'ala. Barang siapa memuji manusia dengan paham, maka sama memuji Allah. Barang siapa menyanjung manusia dengan bahasa yang paham, akibatnya maka sama memuji Allah Ta'ala. Jadi ulun secara pribadi minta ampun, minta reba lawan jamaah nih. Lo ada nang kada nyaman lagi dalam pelayanan, ulun minta ampun atas nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin nih. Jadi begamatan ada keuduan lagi nang mungkin kada jalan anunya kerannya tuh nah. Ya Allah, karena munnya jalan aku bingung juga Pak. Keran keuduan bisa jalan lah bingung aku. Lah kasih aja lagi wartawan datang. Keran sepejalan nah. Lampu-lampu divisi itu dilihati kalau pinak kadep pajah ya Allah. Lampu itu bisa mati. Dilihati kan lu dah orang takutan yo bodoh. Lawang-lawang itu nampak kunci ke kadakah. Ya bisa kan kelawasan itu engsel itu bisa kada rasuk lagi lawan kuncinya itu nah karena terturun enggak ada kata lima. Jadi kadang-kadang ya nama kami itu betul-betul bikin bajis gitu ya. Lawangnya kata kawa dikunci ya Pak. Suah bang tajubal sudah ada diikuti sidin husnujun nah kami hai sidin acil mbuk acil ya sudah oma tekipik sidin ya Allah cil jangan berkesan pun ulun halus silaya sekali sudah tercoba paksa bebatis
Nah, siapakah yang jadi mazhar Allah Ta'ala untuk menyamanakan jamaah? Siapakah yang jadi mazhar Allah Ta'ala untuk memudahkan jamaah? Nang itu nang beruntung dunia akhirat, karena ini ganti Allah Ta'ala. Ya, insyaallah, masyaallah. Bebinian lah pegamatan bulik dililihati nang dibuat itu laki ke orang. Mentang-mentang baju aja sama lawan laki berbuat langsung mengacak ke tempat lelakian itu. Ya Allah, nang lelakian ini bihinit juga. Seorang datang ke tembawa bini, sekalinya berbuat kebinian berani. Anak minta ngacak juga. Kurang bertakut air lain cilai. Astagfirullah jajil. Astagfirullah. Tapi kata malah apa selantangan. Acil. Astagfirullah acil. Salah buat ya Pak. Sama kendaraannya sama, bajunya sama, dikira laki, sekalinya lain. Lelakian nih jangan sembarang tabur. Lihatnya dulu bajunya sama, jilbabnya sama. Ya, salib paling mimi, adalah dari supan mimi tapi kita kesian, ini kiau hayang ada kegampangan, yang paling arah tuh mimi ya Rasulullah. Minta maafnya ya, karena Bapak jadi bujuri jadi mimi. Aduh. Yang dibawa bulik bahwasanya mari kita hidupkan hati, mari kita bangunkan mata hati untuk melihat kisah Allah di alam semesta, karena sesungguhnya orang yang melihat kisah Allah akan kagum hatinya dan akan senang hatinya dan akan tenang jiwanya. Orang yang terdinding daripada Allah akan sedih hatinya, akan galau pikirannya, akan kosong jiwa dan raganya. Kenapa? Karena Allah roh segala kehidupan. Dengan dekat kepada Allah maka tenang dan bahagia. Jauh daripada Allah pusat dan sakit hati. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke arah yang benar. Jadi disimpulkan sederhana bahwa turutilah Rasulullah, karena Rasulullah udah diberi makom istiqamah. Kalau hendak dapat istiqamah, turutilah orang yang sudah mendapat istiqamah. Dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Terus yang kedua, kalau sudah kawan menuruti Nabi, mencontoh Nabi, maka janganlah kita lupa bahwa yang patut kita sanjung, kita puji adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan diri kita, bukan awak kita. Undangan apa nih? Acara malam Rabu tanggal 16 Januari habis salat Isya, Jalan Pemajatan Komplek Dinar Mas 2 Gambut, Ruang Induk Musalla Al-Mukhtar, Majelis Taklim Al-Mukhtar, penceramah yang mengumumkan acara pembacaan sentuh durar dan tausiah serta tahlil dan doa, acara umum binian dan lakian. Oh kan ulun jangan ingat. Undangan jadi kepada seluruh jamaah malam Rabu tanggal 16 Januari 28 Rabiul Akhir habis sembahyang Isya di Gambut Musalla Al-Mukhtar. Ampun minta ridha dunia akhirat. Mudah-mudahan kita selamatan bertahan. Mudah-mudahan kita diampuni dosa oleh Allah zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.